Ini kisah Amr bin Jamuh dengan patungnya yaitu Manat, dan 3 anaknya yang memeluk agama Islam. Sebelum kita ceritakan kisahnya, alangkah baiknya untuk like, komen, dan subscribe channel Ummah Ainun terlebih dahulu. Amr bin Jamuh adalah seorang pembesar dari Bani Salamah yang dihormati dan disegani. Dia adalah seorang bangsawan yang dikenal sangat bergantung kepada penyembahan terhadap patung. Amr bin Jamuh memiliki patung yang terbuat dari bahan kayu yang paling mahal dan berharga, yang dia berikan nama Manat. Sungguh Amr bin Jamuh sangat berlebih-lebihan dalam merawat si Manat. Dia melumurinya dengan minyak wangi yang paling termahal. Manat adalah patung yang merupakan tumpuan dalam diri Amr ketika menghadapi berbagai permasalahan hidupnya. Ketika cahaya Islam telah menyinari keluarga Amr, yaitu istri dan ketiga anaknya, Amr masih tetap berada di atas agama nenek moyangnya di usia yang sudah tua 60 tahun. Ketika 3 anaknya mengajak sang bapak untuk mengikuti agama Nabi Muhammad, serentak si Amr berkata, "Aku tidak akan memutuskan suatu perkara tanpa melibatkan patung kesayanganku Al-Manat." Anak-anaknya pun berkata, "Bukankah si Manat hanya sebuah patung yang berasal dari kayu yang dungu, tidak berakal dan tidak dapat berbicara?" Kemudian Amr pun pergi ke patung kesayangannya. Ia pun berdiri tegak berpijak pada kakinya yang kokoh. Meskipun salah satu kakinya pincang dengan kepincangan yang sangat, mulailah ia memuji dan menyanjungnya dengan sanjungan yang berlebih-lebihan, dan mulailah dia mengadu kepada Manat tentang keadaan 3 anaknya yang telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Dia berkata, "Akankah engkau murka dan marah ya Manat?" Pada suatu hari anak-anaknya bersepakat untuk menghilangkan ketergantungan sang bapa kepada patung Manat. Di malam harinya anak-anaknya pergi ke tempat penyimpanan patung Manat. Mereka pun memindahkan Manat dari tempatnya, lalu membawanya ke sumur milik Abu Salamah dengan melemparkan kotoran pada Manat, lalu membuangnya di sumur tersebut. Kemudian setelah itu mereka kembali ke rumah mereka. Di pagi hari yang cerah, Amr berjalan dengan penuh kehusyuan menuju patungnya untuk memberikan penghormatan. Alangkah kaget si Amr, patung kesayangannya tidak ada di tempatnya. Dia berkata dengan nada marah, "Celakalah kalian. Siapa di antara kalian yang telah melakukan permusuhan terhadap Tuhanku tadi malam?" Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Maka Amr bin Jamuh segera mencari Manat di dalam dan di luar rumah dengan penuh emosional dan penuh kemarahan. Bahkan dia pun mengancam memberikan hukuman yang pedih bagi pelakunya. Hingga akhirnya dia mendapatkan Manat patung kesayangannya terjerembab di dalam parit dengan posisi kepala di bawah. Lalu ia pun memandikannya, membersihkannya kemudian melumurinya dengan minyak wangi dan mengembalikannya pada tempat semula seraya berkata, "Jika aku mengetahui siapa saja yang melakukan hal ini niscaya akan aku hukum dengan hukuman yang setimpal." Keesokan malamnya anak-anaknya melakukan hal yang sama kepada patung Manat, dan pada keesokan paginya, Amr melakukan hal yang sama pada patung kesayangannya, mencucinya, membersihkannya, dan meminta maaf kepada patung tersebut. Hal ini terus terjadi setiap harinya. Sehingga si Amr pun bosan dengan perlakuan yang dilakukan kepada patung kesayangannya. Maka pada suatu hari dia berpesan kepada Manat, "Aku tidak mengetahui siapa yang berbuat kepadamu, aku sekarang tidak mampu untuk menghalanginya, maka hadanglah keburukan yang menimpa dirimu. Ini kusiapkan pedangku letakkan di sisimu." Kemudian beliau menuju ke tempat pembaringannya. Tatkala anak-anaknya mengetahui bahwa sang bapa telah larut dalam tidurnya, mereka pun segera berangkat menuju Manat lalu mengambil pedang yang berada di sisinya, dan menggantungkan di lehernya. Mereka pun membawa keluar si Manat lalu mengikatkan pada bangkai anjing dengan tali yang kuat dan mengikatnya menjadi satu. Kemudian mereka melemparkannya ke dalam sumur milik Bani Salamah. Keesokan hari bapaknya pun bangun dari tidur, namun ia tidak mendapati patung ada di tempatnya. Lalu ia keluar dari rumahnya untuk mencari keberadaan patung tersebut. Alangkah kagetnya si Amr melihat wajah patung Manat tersungkur ke dalam sumur dengan terikat bangkai anjing, sedang pedang tetap mengalung di lehernya. Pada kesempatan ini dia hanya terdiam membiarkan Manat tetap dalam kubangan lumpur. Dia pun terdiam, termenung, dan dia pun berkata, "Demi Allah jika kamu, Manat, benar-benar Tuhan, niscaya engkau dan anjing tidak akan mungkin terikat bersamaan di kubangan lumpur." Setelah kejadian ini, Amr bin Jamuh memasuki babak baru dalam hidupnya dengan masuk Islam, merasakan manisnya iman, dan membawanya untuk menyesali di setiap detik yang ia jalani dalam kubangan kesyirikan. Amr bin Jamuh pun mati sebagai syuhada dalam peperangan Uhud. Terima kasih sahabat Ummah, sudah menonton dan mendengarkan kisah dan ceritanya. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.